Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada yang melindungi Bang Ade Armando. Dia bisa tewas di tempat diiringi sorak-sorai kemenangan, persis seperti di film G30 SPKI, waktu para PKI membunuhi para jenderal dan memasukkan mereka ke lubang buaya. Saya juga sudah meminta kepada Polri agar siapapun pelakunya, apapun motifnya, apapun afiliasi politiknya, supaya ditindak tegas secara hukum. Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal setahu saya, mereka yang memukuli Bang Ade inilah yang sering meneriakkan kalau Bang Ade itu PKI. Tapi ternyata terbongkarlah kedok bahwa merekalah sebenarnya yang PKI. Saya atas nama perintah menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando di akhir-akhir acara, di mana terjadi penganiayaan yang brutal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imron untuk menindak tegas pelaku penganiayaan terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Mahfud mengatakan dirinya langsung menghubungi Fadil setelah mendengar kabar Ade dikeroyok massa. Saya langsung menghubungi Kapolda. Saya katakan polisi di Indonesia itu mampu menangkap orang yang berbuat keji dan pandai menghilangkan jejak. Orang yang memutilasi orang hanya tersisa satu tangan tapi bisa dicari, bisa ditangkap. Semua bisa. Ini harus bisa dicari pelakunya, ujar Mahfud dalam keterangannya pada Rabu 13 April 2022. Saat mendengar kabar tersebut, Mahfud langsung bisa menyimpulkan pelaku tindak kekerasan tersebut bukan dari elemen mahasiswa. Mahfud menduga pelaku berasal dari elemen liar yang datang ke lokasi aksi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan kepolisian dan pemerintah saat ini sudah memiliki berbagai alat untuk mengetahui pelaku pengeroyokan tersebut. Saya minta ke Kapolda agar pelakunya dicari dan ditindak tegas. Jangan pandang bulu dari kelompok apapun, afiliasi apapun. Harus ditindak tegas dan diumumkan ke publik bahwa Anda mampu melakukan. Dan barusan kan diberitakan, sudah ada beberapa orang yang diduga pelakunya sudah ditangkap, kata Mahfud. Seperti diketahui, Ade Armando sebelumnya menjadi korban kekerasan sejumlah orang di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Saat kejadian, Ade sedang berada di lokasi demo untuk memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang sedang menggelar demo di depan gedung DPR RI, menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Namun sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Akibatnya pegiat media sosial itu dilarikan ke UGD rumah sakit. Lalu kita dengan miris menonton pertunjukan kotor di bulan Ramadan, bulan yang dianggap suci, dengan tontonan seorang bapak yang dipukuli bahkan ditelanjangi, lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyampaikan pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Ia menegaskan pihaknya bakal menangkap pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada massa perusuh yang menyusup di barisan mahasiswa. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya, penganiaya Ade Armando, ungkapnya pada Senin 11 April 2022. Fadil memastikan akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk menganiaya Ade Armando. Sebab dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Kami pelajari ada orang yang menggerakkan, ada yang memprovokasi, tegas dia. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI pada Senin 11 April 2022.
Dua tersangka baru saja berhasil diamankan. Pertama diamankan di wilayah Jonggol dan di wilayah Jakarta Selatan. Keduanya masih dimintai keterangan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Jakarta pada Selasa 12 April 2022. Tersangka pertama yang ditangkap di Jakarta Selatan diketahui bernama Muhammad Bagja dan tersangka kedua ditangkap di Jonggol bernama Angkomar. Meski demikian, Tubagus belum bisa mengungkapkan motif pengkeroyokan terhadap Ade Armando karena proses pemeriksaan yang masih berjalan. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Kita akan dalami itu orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Ya, nah karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada yang melindungi Bang Ade Armando. Dia bisa tewas di tempat diiringi sorak-sorai kemenangan, persis seperti di film G30 SPKI, waktu para PKI membunuhi para jenderal dan memasukkan mereka ke lubang buaya. Saya juga sudah meminta kepada Polri agar siapapun pelakunya, apapun motifnya, apapun afiliasi politiknya, supaya ditindak tegas secara hukum. Pemirsa, Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal setahu saya, mereka yang memukuli Bang Ade inilah yang sering meneriakkan kalau Bang Ade itu PKI. Tapi ternyata terbongkarlah kedok bahwa merekalah sebenarnya yang PKI. Saya atas nama perintah menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando di akhir-akhir acara, di mana terjadi penganiayaan yang brutal.